Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap kan dengan pembelajaran matematika? Nah, untuk semester 1 ini, kita akan belajar tentang pecahan senilai dan cara menyederhanakan pecahan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar anak-anak dapat menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model yang konkret. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan tahapan-tahapan menyederhanakan pecahan. Nah, di sini anak-anak masih ingat nggak apa itu artinya pecahan? Dulu di kelas 3 sudah pernah belajar kan? Nah, sekarang Ustazah ingatkan kembali ya. Arti dari pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Ustazah punya contoh. Sepotong kubis ungu dibelah menjadi 2 bagian. Nah, sekarang Ustazah tanya, kira-kira kubis yang sudah dipotong sebelah kiri, nilainya berapa? Ya, benar, nilainya adalah setengah. Untuk yang sebelah kanan, ya pasti sama. Nilainya yaitu setengah bagian. Jadi, nilai bagian dari kubis ungu adalah setengah. Nah, sekarang Ustazah tanya lagi. Masih ingat nggak mana yang penyebut, mana yang pembilang? 1/2. Angka 1 atau angka yang berada di atas disebut sebagai pembilang. Sedangkan angka 2 yang berada di bawah disebut sebagai penyebut. Ustazah punya beberapa contoh pecahan. Nah, ini yang pertama. Ustazah punya kue. Kue itu Ustazah potong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagian. Nah, setelah itu, 1 bagian dari kue itu Ustazah makan. Jadi, nilai dari kue yang Ustazah makan ada berapa? 1 dari 10 bagian. Ya, betul. Berarti bentuk pecahannya 1/10. Contoh yang kedua. Nah, ini Ustazah punya 1 buah semangka. Kemudian Ustazah potong menjadi berapa bagian nih? Yuk dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Setelah itu, 1 bagiannya Ustazah kasihkan kepada Ifrah. Nah, jadi Ifrah menerima berapa bagian? 1 dari 6 bagian. Ya benar, yaitu 1/6. Selanjutnya, contoh berikutnya. Nah, di sini Ustazah punya 1 buah pizza. Kemudian Ustazah potong menjadi 8 bagian. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari 8 bagian ini, 3 bagiannya Ustazah kasihkan ke Abi. Jadi, Abi menerima berapa bagian? Oke, sip. Abi menerima 3/8. Contoh terakhir. Tadi malam, Ustazah lihat Safa membeli 1 buah roti. Kemudian, roti itu dibagi menjadi 13 bagian. Dari 13 bagian ini, 2 bagiannya Safa makan untuk sarapan pagi. Jadi, bentuk pecahannya ada berapa? Ya, benar, ada 2/13. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang
pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai bentuk berbeda namun nilainya sama. Yuk langsung saja kita lihat contohnya. Terdapat dua pizza berukuran sama besar. Pizza A, Ustazah potong menjadi 8 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan pizza B, Ustazah potong menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Kemudian Ustazah makan yang pizza A 2 bagian, yaitu 1, 2 Ustazah makan. Nah, sedangkan pizza B, Ustazah hanya makan 1 potong saja. Bentuk pecahan dari pizza A yaitu 2/8. Sedangkan bentuk pecahan dari pizza B yaitu 1/4. Coba diperhatikan. 2/8 besar pizzanya segini. 1/4 besar pizzanya segini. Gimana? Besarnya sama enggak? Kalau besarnya sama, berarti nilai pecahannya juga sama. Nah, itu yang dimaksud dengan pecahan senilai. Bentuk pecahannya berbeda, namun besarnya sama. Oke, paham? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan perkalian. Cara yang pertama dengan menggunakan perkalian. Sedangkan cara yang kedua menggunakan pembagian. Pertama langkahnya, kita tulis dulu 6/12. Kemudian kita tentukan angka berapa yang mau dikalikan dengan pecahan ini. Di sini Ustazah mengambil angka 2. Jika pembilangnya dikalikan dengan angka 2, maka penyebutnya juga harus dikalikan dengan angka 2. Jadi 6 dikali 12, 6 dikali 2 sama dengan 12. Sedangkan 12 dikali 2 hasilnya 24. Ingat ya, untuk pecahan senilai, jika bagian pembilang dikalikan angka 2, penyebutnya juga dikalikan dengan angka 2. Nah, kita sudah menemukan satu pecahan yang senilai dengan 6/12, yaitu 12/24. Selanjutnya, kita coba kalikan dengan angka 5. Untuk pengali angkanya bebas ya. Yang paling penting, jika pembilang dikalikan dengan angka 5 atau angka yang di atas dikalikan dengan angka 5, maka penyebutnya harus dikalikan dengan angka 5. Angka pengalinya harus sama. Atas dengan bawah harus sama, tidak boleh berbeda. Jika berbeda, namanya bukan pecahan senilai. Dari sini kita dapatkan 6 dikali 5 sama dengan 30. 12 dikali 5 sama dengan 60. Nah, untuk yang kedua, yaitu dengan cara pembagian. Teknisnya sama. Jika pembilangnya dibagi dengan angka 2, maka penyebutnya juga harus dibagi dengan angka 2. Pembaginya harus dengan angka yang sama. 6 dibagi 2 diperoleh 3. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Sekarang kita bagi dengan angka 3. 6 dibagi 3, 2. 12 dibagi 3 yaitu 4. Nah, untuk cara pembagian, kita harus cek dulu 6/12. Kira-kira angka 6 dan 12 ini bisa dibagi dengan angka yang sama berapa ya? Nah, kalau di sini kan 6 bisa dibagi 2, 12 bisa dibagi 2, jadi angka 2 diperbolehkan. Gitu ya. Jadi,
Pecahan yang senilai dengan 6/12 adalah 2/4, 3/6, 12/24, dan 30/60. Ini masih banyak lagi jika diteruskan. Bisa 6 dikali 6, 12 juga harus dikali 6, dan seterusnya. Sampai sini paham? Nah, jika belum paham, Ustazah beri contoh lainnya. Contoh. Sebentar. Contohnya 3/4. Nah, 3/4 pecahan senilainya berapa ya? Kita coba dengan cara pertama, yaitu dengan perkalian. Nah, kita tentukan angka 3 akan kita kali dengan berapa ya? Coba 3 dikali dengan 2, maka 4 juga harus dikali dengan 2. Angka yang ada di atas, angka pengali yang di atas dan angka pengali yang di bawah harus sama. Syaratnya itu. Sekarang kita hitung. 3 dikali 2 berapa? 6. 4 dikali 2? 8. Selanjutnya, misalnya, kita cari lagi pecahan yang senilai dengan 3/4. Biasanya, kalau menentukan pecahan senilai, itu boleh lebih dari 1. Misalnya, sekarang Ustazah kalikan dengan 6. Jika 3 dikali 6, maka 4 juga harus dikali dengan 6. Hasilnya berapa nih? 3 dikali 6 ada 18. Kemudian 4 dikali 6 ada 24. Nah, dari kedua pecahan ini, kita dapatkan bahwa 3/4 itu sama dengan 6/8 sama dengan 18/24. Oke, sampai sini paham? Kita lanjutkan ya. Sekarang adalah bagian menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Jadi, kalau pecahan itu sudah disederhanakan, kita harus menyederhanakan sampai pecahan itu tidak bisa dibagi lagi. Contohnya, tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. Caranya seperti ini. 20/24. Kita cari dulu. 20 dan 24 itu bisa dibagi dengan angka berapa ya? Harus sama. Nah, ternyata di sini didapatkan angka 2. 20 bisa dibagi 2. 24 bisa dibagi 2. Kita dapatkan 10/12. Kita cek dulu. 10/12 bisa dibagi lagi enggak ya? Oh, ternyata bisa. Kita bagi lagi. Berarti dia belum sederhana. Kita bagi lagi dengan angka 2 lagi. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, kita cek. 5/6. Bisa dibagi lagi enggak ya dengan angka yang sama? Oh, ternyata enggak bisa. Nah, berarti 5/6 adalah pecahan paling sederhana dari 20/24. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Begitu caranya. Ada lagi contoh? Ustazah punya contoh soal lagi. Pecahan yang paling sederhana dari 15/45.
Kita cek dulu. 15/45. Kita cek berapa ya yang bisa dibagi dua angka ini. Oh iya, 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 45 dibagi 5 hasilnya 9. Ingat, pembaginya harus sama. Kalau yang atas dibagi 5, yang bawah juga harus dibagi 5. Nah, kita cek 3/9. Kira-kira bisa dibagi lagi nggak ya? Oh, ternyata bisa, Us. Dibagi berapa? Dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ininya, Ustazah salah. Ini dibagi dengan angka 3. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 15/45 adalah 1/3. Oke, kalau ada pertanyaan, boleh langsung WA Ustazah ya. Nah, sekarang setelah mendengarkan penjelasan dari Ustazah, anak-anak harus latihan di rumah. Berikut adalah tugasnya. Mengerjakan soal di buku paket. Halaman 3 untuk nomor 4 dan 5. Kemudian, mengerjakan soal di buku paket halaman 6, nomor 1B, 1G, dan 1N. Dan yang terakhir, masih sama di halaman 6, nomor 4A, 4H, 4M. Dengan catatan, jawabannya ditulis di buku tulis. Dengan caranya, pengumpulannya berupa foto, kemudian dikirim ke Google Classroom masing-masing. Untuk linknya, nanti menyusul ya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan Ustazah. Semoga apa yang Ustazah jelaskan dapat anak-anak pahami dan dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.